Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Waalaikumsalam. sudah hadir Bung Iqbal dan rekan-rekan media yang sudah menunggu. Pada hari ini 18 Oktober Jumat 2024, Partai Buruh mengadakan konferensi pers bersama KSPI Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan menyampaikan tema yaitu 5 juta buruh siap mogok nasional dengan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 dan cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah hadir Bung Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh. Kepada Bung Said Iqbal, dipersilakan. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, online, dan media elektronik. Pada kesempatan ini, KSPI dan Partai Buruh, serta serikat-serikat buruh yang ada di Partai Buruh, mengadakan konferensi pers terkait dengan agenda 5 juta buruh, ya, 5 juta buruh akan mogok nasional di bulan awal November 2024. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan yang pertama, mulai tanggal 24 sampai 31 Oktober 2024, saya ulangi, 24 sampai 31 Oktober 2024, selama seminggu akan diadakan unjuk rasa atau demonstrasi buruh, ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia, 38 provinsi, dan sudah menyatakan kesediaan lebih dari 350 kabupaten kota. Jadi, unjuk rasa akan digelar oleh serikat-serikat buruh, ya, semua serikat buruh di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 28, 24, 24 sampai dengan 31 Oktober 2024 di seluruh wilayah Indonesia selama 7 hari berturut-turut, 38 provinsi, lebih dari 350 kabupaten kota. Aksi ini tiap daerah ada yang serempak, ada yang bergelombang. Misal, tanggal 24 akan dimulai dari Jakarta, di Istana. Ribuan buruh akan turun di Istana, tanggal 24 Oktober. Tanggal 25 Oktober, buruh Jawa Barat dan buruh Kepulauan Riau, Batam khususnya. Terus tanggal 26, kecuali Sabtu Minggu. Kecuali Sabtu Minggu. Sampai 27, 28, 29, 30, 31 Oktober. Gelombang. Ada yang serempak, ada yang bergelombang. Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober. Ribuan buruh aksi di depan istana. Tuntutan aksi hanya dua isu. Tuntutan aksi hanya dua isu. Yaitu, satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%. Naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023 tentang upah minimum. Tidak menggunakan PP nomor 51 tahun 2023 tentang upah minimum. Karena Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, FSPMI, dan semua serikat buruh sudah mengajukan dan sidangnya tinggal keputusan, yaitu judicial review atau uji material terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang menjadi dasar cantolan PP nomor 51 tersebut. Sedang digugat. Masa sedang digugat maka pakai PP nomor 51? Ya, karena itu sekali lagi menolak penggunaan PP nomor 51 tahun 2023 dalam kenaikan upah minimum 2025. Meminta pemerintah, dalam hal ini Menaker ad interim, tidak mengambil keputusan apapun. Tidak mengambil keputusan apapun sampai diputuskannya kenaikan upah 2025 sebesar 8% sampai 10% oleh
pemerintahan yang baru. Isu kedua adalah meminta, ada dua isu ya, kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Dan isu yang kedua adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sekurang-kurangnya klaster ketenaga kerjaan dan klaster perlindungan petani. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sekurang-kurangnya klaster ketenaga kerjaan dan klaster perlindungan petani yang sedang akan diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi karena sudah RPH ya, istilahnya rapat permusyawaratan hakim. Kami minta segera dicabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sesuai uji materi yang sedang dilakukan di Mahkamah Konstitusi oleh semua serikat buruh. Itulah dua isu yang akan disuarakan selama aksi besar-besaran. Ratusan ribu buruh seluruh Indonesia turun ke jalan. Dari tanggal 24 sampai 31 Oktober 2024. Di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten kota. Seperti di Jakarta, di Bandung, di Bogor, di Bekasi, di Kerawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Tangerang Raya, Cilegon, Serang, Pasuruan, Mojokerto, di Tuban, di Sidoarjo, di Surabaya, di Semarang, di Kendal, di Brebes, di Pekalongan, Jepara, Demak, di Medan, di Deli Serdang, di Batam, Bintan, Karimun, di Banjarmasin, di Pontianak, di Ambon, di Ternate, di Jayapura, di Timika, Merauke, di Nabire, di Makassar, di Kendari, di Morowali, Konawe, dan kota-kota industri maupun kota-kota pertambangan lainnya. Serempak, tapi secara bergelombang. Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan. Dua tuntutan tadi. Saya nggak perlu menjelaskan lagi tuntutannya karena faktor daya beli yang menurun sehingga upah buruh 3 tahun terakhir nggak naik, 2 tahun terakhir kalaupun naik di bawah harga inflasi dan kami sudah mendengar pemerintahan yang baru, Menteri Tenaga Kerja yang baru dan Wakil Menteri Tenaga Kerja yang tidak mewakili representasi buruh tersebut akan memutuskan upah minimum di bawah inflasi. Kita sudah mendengar itu. Maka aksi ratusan ribu buruh turun ke jalan. Dan kita akan menunggu keputusan MK, kita jaga, kita kawal terhadap uji material Undang-Undang Cipta Kerja yang kemungkinan besar merugikan buruh. Putusannya. Itulah yang pertama yang akan dilakukan di dalam minggu depan. Selama menjelang pelantikan hingga tanggal 20 Oktober 2024, KSPI dan Partai Buruh tidak ada aksi. Tidak ada aksi sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024. Aksi hanya dimulai 24 sampai 31 Oktober. Ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, akan diselenggarakan mogok nasional. Sudah diputuskan, bersepakat ya. Hampir lebih dari 6 konfederasi besar. 6 konfederasi serikat buruh terbesar, 6 konfederasi serikat buruh terbesar, dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional sudah bersepakat akan melakukan mogok nasional. Pada tanggal, masih tentatif ya, tentatif, pada tanggal 2 hari mogok nasional, 11 dan 12 November. Mogok nasional tentatif direncanakan 11 dan 12 November. Dan atau 25
sampai 26 November 2024. Mogok nasional sudah diputuskan dilakukan pada tanggal 11 dan 12 November dan atau 25 dan 26 November. Mogok nasional akan diikuti diperkirakan 5 juta buruh. Mogok nasional diperkirakan akan diikuti 5 juta buruh di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi 15.000 pabrik. 15.000 pabrik akan ikut dalam mogok nasional yang diperkirakan jumlah buruhnya 5 juta orang yang diikuti 6 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. 15.000 pabrik akan mengikuti. Apa itu mogok nasional? Mogok nasional adalah istilah yang kami sepakati. Mogok nasional adalah istilah yang kami sepakati, yaitu national strike berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Jadi dasar hukumnya yang dipakai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa. Jadi ini adalah bukan mogok di tempat kerja, bukan. Kalau mogok di tempat kerja, itu pakai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kita tidak pakai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena kalau mogok kerja harus didahului berunding dengan perusahaan. Ya, upah minimum kan bukan perusahaan, berundingnya. Omnibus Law Undang Cipta Kerja kan bukan berunding dengan perusahaan. Maka serikat-serikat buruh, bukan partai buruh ya, tolong dicatat, yang mengorganisir mogok nasional bukan partai buruh. Yang mengorganisir mogok nasional adalah serikat buruh. Antara lain KSPI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI Darta Pakpahan, FSPMI, SPN, FSP TSK, FSP CAP, ya. Kemudian juga pariwisata, industri semen, isi, ya. Kemudian juga ada Farkes, ada juga rokok makanan dan minuman RTMM, ada juga federasi-federasi di bawah KPBI, termasuk KPBI-nya. Jadi ini meluas, ya, buruh-buruh pelabuhan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, ya, yang Belawan di Medan, juga buruh-buruh pelabuhan, terutama buruh angkutnya, TKBM ya, TKBM. Dan kami sedang mengorganisir juga untuk mengajak buruh-buruh transportasi. Mungkin Transjakarta, Damri, ya, angkot-angkot ya, tapi kami belum terkonfirmasi. Jadi yang mengorganisir mogok nasional ini meluas di seluruh wilayah Indonesia adalah serikat-serikat buruh, bukan partai buruh. Di mana posisi partai buruh? Partai buruh hanya memberikan dukungan politik, menyatakan mendukung perjuangan kaum buruh terhadap dua isu tersebut. Partai buruh memberikan dukungan politik, bukan mengorganisir pemogokan. Memberikan dukungan politik, mendukung perjuangan kawan-kawan buruh dan serikat buruh terhadap dua isu. Naikkan upah minimum 2025 8% sampai 10%, kemudian cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ posisi partai buruh. Jadi yang mengorganisir adalah serikat-serikat buruh. Nah, mogok nasional saya katakan sekali lagi tadi, saya lanjutkan, menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Kalau begitu, menggunakan Undang-Undang Unjuk Rasa bukan Undang-Undang Mogok Kerja Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana alasannya? Undang-Undang Unjuk Rasa menyatakan ada penanggung jawab pemogokan. Nah, karena ini mogok nasional, penanggung jawabnya adalah Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh yang tadi saya sebutkan di antaranya. Siapa pesertanya? Seluruh anggota dan non-anggota serikat buruh.
Bisa saja yang bukan anggota serikat buruh, tapi dia pekerja buruh, dan dia merasa diperjuangkan isu-isunya, dia akan ikut. Di mana lokasi unjuk rasanya? Di depan pabrik dan kantor-kantor pemerintahan. Jadi lokasi unjuk rasa mogok nasional di depan pabrik dan atau lokasi-lokasi pemerintahan. Kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur, kantor DPRD, dan istana maupun DPR RI. Nah, karena dia unjuk rasa, siapa peserta unjuk rasa? Seluruh buruh di pabrik itu. Katakan pabrik A di kawasan industri Egypt. Ya, keluar semua. Dengan demikian, yang disebut mogok nasional itu adalah stop produksi. Keluar, karena dia berunjuk rasa. Di mana alokasi unjuk rasa? Di depan pabrik. Dan ada sebagian besar juga ke kantor-kantor pemerintahan maupun kantor-kantor legislatif. Dengan demikian stop produksi otomatis. Kan itu boleh. Lokasinya jelas di depan pabrik dan atau kantor pemerintah. Penanggung jawab aksi serikat buruh. Peserta aksi anggota serikat buruh dan pekerja buruh yang ingin ikut di dalam aksi tersebut. Nah, karena ini dilakukan serempak secara nasional tanggal 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November 2024, maka serempak seluruh nasional. Karena disebut dia nasional, karena terdiri dari 38 provinsi serempak, 350 kabupaten kota lebih, kota-kota industri, diikuti 15.000 pabrik serempak pada tanggal mogok nasional tadi, 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai dengan 26 November 2024. Serempak 15.000 pabrik. Nah, diperkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh. Mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Isunya apa? Isunya tadi dua. Naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Nomor 2, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 dan 9 tahun 98. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja garis miring Serikat Buruh. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Itu dasar hukum yang kedua untuk melakukan mogok nasional. Di dalam pasal, saya lupa ya, kalau saya nggak salah pasal 4, fungsi serikat buruh. Salah satu fungsi serikat buruh adalah mengorganisir pemogokan. Jadi serikat buruh menggunakan haknya di dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 mengorganisir pemogokan, namanya mogok nasional. Jadi kalau ada pejabat-pejabat pemerintahan ataupun pengusaha-pengusaha yang mengatakan tidak ada istilah mogok nasional, ya memang tidak. Istilah kami di serikat buruh dilakukan serempak seluruh Indonesia secara nasional, stop produksi, diikuti 15.000 pabrik, 5 juta buruh oleh semua serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia, tapi menggunakan undang-undang unjuk rasa. Lokasinya di depan pabrik dan ada sebagian yang ke kantor pemerintah, diikuti pesertanya seluruh buruh di tiap-tiap pabrik itu keluar. Kan boleh. Ya, jadi jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang karena itu dilindungi oleh konstitusi. Saya pikir demikian. Jadi kesimpulannya, satu, akan ada unjuk rasa ratusan ribu buruh pada tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2024 di seluruh Indonesia. 38 provinsi, lebih dari 350 kabupaten kota yang diorganisir oleh Serikat Buruh. Dua, mogok nasional pada tanggal 11 sampai 12 November 2024 dan atau 25 sampai 26 November 2024. Mogok nasional diikuti 5 juta buruh, 15.000 pabrik di seluruh wilayah Indonesia, 38 provinsi, lebih dari 350 kabupaten kota, diorganisir oleh serikat buruh, bukan partai buruh.
Partai Buruh hanya memberikan dukungan politik, menyatakan mendukung perjuangan kaum buruh dan serikat buruh. Isunya baik aksi besar-besaran maupun mogok nasional, isunya hanya dua. Naikkan upah minimum 8% sampai 10%, tidak menggunakan PP nomor 51 tahun 2023, dan cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian kawan-kawan, kami meminta melalui kesempatan ini pada seluruh masyarakat, kalau memang nanti saat unjuk rasa besar-besaran ratusan ribu buruh 24 sampai 31 Oktober 2024 maupun mogok nasional 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November 2024 terganggu, arus lalu lintas terganggu, kami minta maaf. Tapi Anda menjadi bagian yang akan menikmati perjuangan kawan-kawan buruh. Hindari hari-hari dan tanggal-tanggal tersebut di tengah-tengah keramaian. Melalui kesempatan ini, saya sebagai Presiden KSPI, mantan ILO Governing Body, saya meminta pada seluruh buruh yang akan mengikuti baik unjuk rasa ratusan ribu buruh di tanggal 24 sampai 31 Oktober, maupun mogok nasional 5 juta buruh 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November 2024, saya himbau berlangsung tertib, damai, tidak boleh ada kerusakan, tidak boleh melakukan pembakaran-pembakaran apapun, semua harus sesuai konstitusional. Ini perjuangan yang suci dan bersih. Maka harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan damai. Sampaikan ke masyarakat bahwa pada tanggal-tanggal tersebut memang akan agak terganggu sedikit arus lalu lintas, kondisi-kondisi yang mungkin tidak nyaman. Bagi ada ibu yang melahirkan, ada ambulans, ada orang sakit, bantu. Beri jalan dan bantu mereka untuk dievakuasi. Saya rasa demikian, Dimas. Terima kasih. Apakah ada dari rekan-rekan media untuk tanya jawab, Bang? Boleh, boleh. Sebentar ya, saya juga mau ngambil ini dulu. Sebentar, apa? Charger ya. Karena ini agak habis waktu. Baik, Sebentar ya, Bang. saya charger ya. Ya, Bang. Udah boleh nanya belum, Bang? Silakan, silakan. Oh iya, dari kata data, Bang Andi, silakan. Habis ini Kompas saya bacakan ya. Ah, Bang Said, Andi dari Kata Data, ada beberapa pertanyaan, Bang. Yang pertama, tadi kan Bang Said bilang bahwa dari pemerintah sudah, Bang Said dapat informasi pemerintah bakal menaikkan UMP di bawah inflasi ya, Bang. Kemarin aku ngobrol sama Pak Bob Apindo, dia bilang katanya UMP kalau pakai PP 51 paling naiknya maksimal antara 3,6 sampai 3,7%. Eh, Kalau boleh tahu, eh, yang dari info yang Abang dengar itu pemerintah mau naikinnya jadi berapa persen ya Pak untuk UMP 2025? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin juga Pak Arsyad bilang mengajak buruh sama Apindo buat duduk bareng buat nyari angka UMP yang optimal dari kedua belah pihak, sama harus ada eh, langkah selanjutnya biar nggak ribut terus di akhir tahun kayak gini kan. Akhir tahun lalu atau tahun sebelumnya juga gini gini juga, Bang. Nah, kalau dari buruh sendiri ngelihatnya gimana sih, Bang? Apakah emang harus ada cara lain selain PP 51 2023, sama bakal duduk bareng nggak sama Apindo buat nyari jalan yang lebih permanen gitu? Itu aja, makasih. Yang pertama, perlu diingat dalam PP nomor 51 tahun 2023 tentang perhitungan kenaikan upah minimum, itu pemerintah menggunakan rumus.
yang nggak tahu dasar hukumnya dari mana. Dalam katakanlah di Omnibus Law yang kita tolak itu, kan kenaikan upah minimum adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Di dalam PP nomor 51, indeks tertentu itu dibilang oleh pemerintah 0,1 sampai 0,3. Itu saja kita nggak tahu dari mana angka itu. Nggak ada kesepakatan dengan serikat buruh. Harusnya kan di Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional sepakat dulu dong, indeks tertentunya berapa. Ini pemerintah memaksakan sepihak. Katanya penelitian, kata pemerintah ya pada waktu itu ya, CSIS. Loh, siapa yang nyuruh CSIS yang meneliti? Itu jadi persoalan. Makanya indeks tertentu yang diperintahkan oleh undang-undang, walaupun kita tolak Omnibus Law, itu saja satu persoalan yang belum selesai. Yang kedua dalam PP nomor 51 itu, kawan-kawan semua, menggunakan istilah batas bawah, batas atas. Saya ini hampir 10 tahun menjadi anggota ILO Governing Body. Saya ketemu dengan semua menteri maupun perdana menteri, bahkan presiden, dalam satu rapat debat panel biasanya ya, ataupun debat yang sifatnya khusus, terbatas, gak ada upah minimum itu ada istilah batas bawah, batas atas. Yang ada hanya presiden taksi ada batas bawah, batas atas, atau tarif bis menjelang lebaran. Gak ada. Upah minimum itu adalah safety net, jaring pengaman. Menurut konvensi ILO nomor 133, kalau saya nggak salah, coba cek lagi. Di situ dikatakan adalah diberikan pada guru yang bekerja di bawah 1 tahun, tidak punya pengalaman, dan tidak bisa dihitung produktivitas. Namanya aja upah minimum, supaya dia tidak absolut miskin. Nah, di Indonesia, negara keajaib paling hancur, ajaibnya ajaib hancur, itu ada istilah batas bawah, batas atas. Makanya kenaikan upah minimum itu dari dua faktor tadi, ya, selalu kalaupun ada kenaikan upah minimum di bawah inflasi. Nggak benar 3%, nggak benar. Kalau pakai batas bawah, batas atas, itu kira-kira sama dengan tahun 2024, upah minimum tahun 2025. Upah minimum tahun 2024, inflasi itu 2,8%. Pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ya. Nah, dia dengan memasukkan rumus indeks tertentu 0,1 sampai 0,3, kemudian ada batas bawah, batas atas, ketemu 1,58%. Di Bogor, di Bekasi, di Tangerang Raya, di Bandung Raya, semua naik 1,58%. Di bawah inflasi 2,8%. Makroekonomi 2025 kan sama, inflasi 2,5%, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1% lah kira-kira. Sama, pasti naiknya cuma 1,58% lagi. Dengan menggunakan dua indikator tadi, yaitu ada indeks tertentu 0,1 sampai 0,3 dan batas bawah, batas atas. Jadi Pak Bob itu salah dan keliru. Naiknya pasti 1,58%. Karena angka makroekonominya nggak jauh antara 2025 dengan 2024. Pertanyaan kita yang kita tolak dalam Omnibus Law, siapa yang nentuin indeks tertentu? Nggak boleh pemerintah nentuin sendiri, karena ada Dewan Pengupahan nasional maupun daerah. Ada tripartit nasional maupun daerah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu usulan buruh apa? Usulan buruh indeks tertentu itu 1,0 sampai 1,2. Kenapa sampai 1,2? Indeks tertentunya karena kita ingin memperkecil disparitas. Kan kata pemerintah, untuk daya beli, untuk kemudian pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan, dan juga ada disparitas. Nah, kalau begitu, yang upah minimumnya relatif sudah baik, katakan di Jabodetabek, Ring 1 Jawa Timur, Ring 1 Jawa Tengah, Medan, Batam, dia pakai indeks tertentu 1,0. Sehingga inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk disparitasnya supaya daerah perbatasannya tidak terlalu jauh, bedanya atau disparitasnya itu, beda upah, pakai 1,2 indeksnya. Gitu. Jadi Pak Bob salah, jangan asal ngitung-ngitung aja. Lihat aja yang kemarin, itu udah kelihatan. Ya. Nah, pemerintah masih bertahan. Nah, kenapa kami bereaksi? Lihat aja kabinet sekarang.
Pertama yang dilihat Menteri Ekonominya dulu, susunan Menteri Ekonominya. Itu mencerminkan neoliberal dan kapitalis sama dengan Menteri Ekonomi pemerintahan sebelumnya. Kenapa saya bilang neoliberal dan kapitalis yang oleh Bapak Presiden Prabowo katanya tidak akan digunakan. Tapi fakta kabinetnya enggak. Kan lihatnya Menteri Ekonomi. Antara ucapan dan Menteri Ekonomi itu berbeda. Ukurannya apa? Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Upah murah, outsourcing dibebaskan, liberalisasi pertanian, liberalisasi upah, perlindungan buruh diturunkan. Jadi antara ucapan presiden yang menginginkan tidak terjadinya neoliberalisasi dan kapitalis tapi memilih ekonomi Pancasila dengan susunan kabinet ekonominya itu beda. Sama, Menteri Keuangannya bisa diduga sama, Menteri Investasinya sama, Menko Perekonomiannya sama, dan menteri ini adalah menteri-menteri yang menyetujui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Ya, itu alasan. Jadi usulan dari guru jelas. Indeks tertentunya 1,0 sampai 1,2. Sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi dirubah lagi. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan indeks tertentu 1,0 sampai 1,2, maka inflasinya kan diperkirakan 2,5%. Pertumbuhan ekonominya 5,1 atau 5,2 mungkin paling tinggi lah ya. Itu berarti kan 7,7% naik upahnya. Tahun lalu kita nombok 1,3%. Jadi 7,7% tambah 1,3% kan 9%. Di antara 8 sampai 10%. Kira-kira demikian. Silakan yang lain. Jadi yang kedua kayak belum terjawab Bang, terkait Kadin dan Lapindo ngajak duduk bareng dari kata data belum terjawab. Ya sudah jelas, tadi kan sudah dijelaskan. Tidak ada rapat. Di Dewan Pengupahan tidak ada rapat. Semua perintah dan instruksi ya dilawan. Apalagi kan menakernya, nah menteri teknisnya tuh menaker dan wamenaker nggak ngerti masalah itu. Katanya kalau dengar ya, tapi kan kita belum tahu, belum diumumkan oleh Pak Presiden Prabowo. Menaker dan wamenakernya nggak ngerti masalah untuk sementara yang kita dengar-dengar. Tentang K3 nggak ada urusannya dengan upah, dengan outsourcing, dengan omnibus law. Kan ahli K3 katanya. Apalagi wamenakernya, cuma relawan yang hanya bisa berpendapat dan debat saja mungkin ya. Tapi ilmu ketenaga kerjaan nol. Saya pikir demikian. Oke, selanjutnya dari ramakompas.com Bang, ada dua pertanyaan. Ada berapa, yang pertama, ada berapa serikat buruh yang tergabung dalam aksi ini, khususnya di Jakarta? Yang kedua, jika tuntutan tidak dipenuhi, apa yang akan dilakukan? Aksi tanggal 24 sampai 31 Oktober maupun mogok nasional 5 juta buruh tanggal 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November diikuti oleh seluruh serikat buruh. Seluruh, karena kami baru rapat kemarin. Seluruh serikat buruh yang ada di Indonesia. Tetapi memang ada sebagian kecil yang sudah memulai sebelum tanggal 20 Oktober. Ada sebagian kecil yang tidak bergabung di kelompok besarnya ini. Nah, di kelompok besar ini yang secara politik didukung oleh partai buruh. Tapi partai buruh tidak bisa mengorganisir pemogokan ya. Secara politik didukung oleh partai buruh. Ada KSPI. Ada KSPSI AGN. Ada KPBI. Ada SGBN. Ada KSBSI yang dipimpin oleh Darta Pakpahan. Itu sudah 90% buruh Indonesia. 90% anggota serikat buruh di sini. Nah, federasi-federasinya ada 60 federasi tingkat nasional. Antara lain FSPMI, FSP, KEP, KEP, SPN, FSP, TSK. Ya. Kemudian di daerah ya, kalau yang di daerah sebagian SPLM, FSPLM,
Kemudian ada juga sebagian di daerah FSP RTMM. Kemudian ada SBPI. Ada juga Serikat-Serikat Buruh Regional. Ada juga FSPIC, Parkes. Kemudian ada juga PPMI, KSPI. Kemudian ada juga pariwisata. Ada juga Serikat Transportasi. Ada juga apa itu aliansi ojek, ya ojek, Gojek, Grab, ya Maxim. Mereka juga menyatakan bergabung. Ada juga sebagian kelompok tenaga kesehatan, organisasi tenaga kesehatan, guru dan tenaga honorer. Ini meluas. Nah, yang sedang kami persiapkan buru-buru pelabuhan di Tanjung Priuk untuk ikut bergabung, dan buru-buru bandara. Kan ada tuh buru-burunya. Buruh ya, bukan manajemennya, burunya. Sekali lagi bentuknya stop produksi. Enggak macam-macam. Saya udah minta jangan ada sesuatu yang melanggar undang-undang, lakukan damai, tertib, jangan mengganggu orang lain, jangan ada bakar-bakaran, beri jalan kalau ada orang yang berkepentingan seperti sakit, seperti ambulans, seperti mobil-mobil pemerintahan, aparat keamanan, silakan. Tapi stop produksi. Itu yang kita mau lakukan perlawanan. Ya, kira-kira demikian. Nah, buruh pelabuhan dan buruh bandara dan transportasi sedang dilakukan penjajakan. Ini sinyalnya apa? Baterainya low. Silakan. Tadi yang kedua masih dari Kompas, Bang. Jika tuntutan tidak dipenuhi, apa yang akan dilakukan? Ini sudah disampaikan bahwa kita akan mogok nasional, stop produksi 5 juta buruh di 15.000 pabrik akan berhenti bekerja pada tanggal 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November 2024. Kira-kira demikian. Yang kedua, Adi dari Hukum Online. Pertanyaan pertama, jika menolak menggunakan PP 51, berarti dasar hukum yang digunakan untuk kenaikan upah minimum 8-10% itu apa, Bang? Yang kedua, Nggak kedengeran. Apa? Putus-putus. Kenapa tuntutan kenaikan 8-10%, tidak 15-20%? Itu, Bang. Jika menolak menggunakan PP 51 minimum 8-10%, yang kedua, tidak 15-20%. Gitu, Bang. PP nomor 51 tahun 2023 itu turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana disatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Nah, di dalam PP 51, tadi saya sudah jelaskan, indeks tertentu 0,1 sampai 0,3. Bahkan dihancurkan lagi dengan batas bawah, batas atas. Nah, dengan logika yang sama, walaupun kita menolak ya, Omnibus Law ini kan lagi di JR. Dengan logika yang sama, pakai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kalau gitu indeks tertentunya, serikat buruh berpendapat, yaitu 1,0 sampai 1,2. Dengan demikian, kenaikan upah yang dipakai adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan 1,0 atau sampai dengan 1,2. Maka ketemulah angka inflasi sekarang kan 2,5%. Angka inflasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1 sampai 5,2. Kalau 5,2% pertumbuhan ekonomi ditambah 2,5% inflasi, maka ketemu 7,7%. Nah, 7,7% kalikan aja 1,2. Kan ketemu nanti. Atau 5,2% pertumbuhan ekonomi kalikan 1,2 sebagai indeks tertentu, ditambah dengan 2,5%, ketemu angkanya antara 8% sampai 10%. Atau kalau mau hitungan cepatnya, inflasi 2,5%, pertumbuhan ekonomi 5,2%, maka ketemu 7,7%. Ditambah kita nombok 2024 itu kenaikan upah minimumnya nombok 1,3%, tambahin aja 7,7 tambah 1,3%. Maka ketemu angka 9% di antara 8% sampai 10%. Itu dasar hukumnya.
Selanjutnya, Martia dari CNBC Indonesia terkait rencana mogok kerja, itu berarti selama 2 hari berturut-turut serikat buruh akan menggelar aksi demo. Apakah begitu? Terima kasih. Oke, ada dua ya kegiatan kita. Satu, unjuk rasa. Ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia. Tanggal 24 sampai 31 Oktober. Unjuk rasa. Jadi turun ke jalan, buruh turun ke jalan. Dan nanti di Istana tanggal 24 Oktober sebagai launchingnya. Ratusan ribu. Yang kedua, mogok nasional. Mogok nasional itu hanya istilah. Sebenarnya unjuk rasa. Menggunakan Undang-Undang nomor 9 tahun 98 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh. Nah, bentuknya apa? Dia unjuk rasa keluar dari pabrik. Siapa pesertanya? Seluruh buruh. Di mana lokasi unjuk rasanya? Depan pabrik. Dan ada sebagian nanti yang ke kantor-kantor pemerintah. Jadi mogok nasional itu bukan mogok kerja. Dia unjuk rasa yang dilakukan serempak secara nasional, waktunya berbarengan, tanggal 11 sampai 12 November. 11 sampai 12 November 2024. Semua pabrik keluar. Boleh kan? Sepanjang ada yang bertanggung jawab. Siapa penanggung jawabnya? Serikat buruh. Nanti mengajukan surat ke Kapolres. Kalau provinsi ke Kapolda. Kalau tingkat pusat ke Mabes Polri. Itu maksudnya. Nah ini 5 juta orang. 5 juta orang berhenti di 15.000 pabrik. Nah, sedang kita organisir juga di pelabuhan dan bandara dan sarana transportasi untuk bergabung dalam mogok nasional tanggal 11 sampai 12 November. Jadi ada 2 kegiatan. Demikian. Masih dari kata data tadi Bang, lanjutannya. Kalau Kadin mengorganisir agar Apindo dan buruh duduk bareng, cari jalan tengah bagaimana? Apakah ada kompromi dari kenaikan 8-10% atau tetap tegas harus naik 8-10% Bang? Intinya, kalau dipenuhi 8% sampai 10%, kita duduk bareng. Tapi kalau hanya cuma omong-omong saja, apalagi Menteri Ekonominya adalah neoliberal, dan mereka adalah pendukung Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, serta Menteri Teknisnya yang tidak sama sekali mengerti perburuhan. Sama sekali, nol. Katanya Zanken Kabinet, nol. Tidak mengerti perburuhan. Hanya relawan wakil menterinya bahkan kami mendengar. Jadi tidak mungkin. Karena itu, unjuk rasa dan mogok nasional menjadi jalan. Tapi bisa kita berunding sebelum tanggal 24 Oktober untuk mencari jalan keluar dengan angka 8% sampai 10% kenaikan upah minimum dan 7 poin tuntutan Omnibus Law Undang Cipta Kerja dicabut, itu dipenuhi. Hanya itu saja. Demikian. Selanjutnya, Arif Nah, dari kalau tadi ada Liputan. pertanyaan kenapa nggak naik 15%, 20% upah minimum, ya harus ada dasarnya. Minta boleh saja. Kan saya bilang tadi, ini yang minimal. Ada nggak kawan-kawan buruh yang minta sampai 20%? Ada. Boleh nggak? Ya boleh. Namanya minta. Tapi harus ada dasar. Terus yang 15% boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Long pengusaha aja mintanya 1,58% kok. Bahkan ada sebagian pengusaha minta 0%. Dengan alasan banyak perusahaan udah tutup katanya. Perusahaan tutup itu dilihat bukan karena kenaikan upah. Dia karena kebijakan pemerintah yang neoliberal. Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2023 yang membuka keran impor tekstil sandang kulit dan sepatu garmen dari Cina. Nah, menterinya sekarang kepilih lagi. Gimana mau ekonomi Pancasila? Kami khawatir justru ekonomi neoliberalnya berkembang. Dan Menteri Teknis tidak memahami masalah. Itu aja sebenarnya. Demikian. Selanjutnya, Arif dari Liputan 6 terkait jajaran calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Kalau dilihat, sekarang kan ada 40 kementerian. Dari kalangan buruh memandangnya seperti apa? Kemudian, tokoh-tokoh yang masuk cukup banyak dari menteri atau pejabat saat ini, bagaimana pendapatnya? Yang ketiga, ada berapa pakar profesional yang masuk jadi kandidat? Apa bisa membawa angin segar? Di sisi lain, masih banyak kader parpol yang mengisi kabinet, bagaimana melihatnya? Ini saya menangkap aspirasi buruh ya. Saya menangkap aspirasi buruh saja dan petani lah. Saya nggak mau di luar tupoksi saya. Pertama, menyusun kabinet adalah hak prerogatif presiden. Udah, nggak perlu diperdebatkan. Sehingga presiden, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, lebih memahami tentang nomenklatur, tentang orang yang mengisi, dan sebagainya. Yang kedua,
ada kekhawatiran, bahkan tanda petik afraid ya, ketakutan daripada kalangan kelas pekerja. Menteri ekonominya itu pahamnya neoliberal semua. Pro hutang, liberalisasi pertanian, kapitalisasi modal, liberalisasi hukum perburuhan melalui Omnibus Law Undang Cipta Kerja, itu ukuran. Jadi ada ketakutan, bukan hanya kekhawatiran. Buruh, petani, nelayan takut. Persoalan guru yang nggak pernah diangkat-angkat, biaya pendidikan tinggi, itu semua kan neoliberal, ciri-ciri neoliberal. Di mana negara tidak hadir memberikan subsidi yang banyak. Kuncinya Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Semua bersepakat itu. Jadi ada ketakutan di menteri keekonomiannya, tim ekonominya. Baik nomenklatur maupun nama-nama yang dibacakan. Ini saya menangkap aspirasi. Ya. Nah, yang ketiga, di menteri teknis. Di menteri teknis dunia ketenaga kerjaan, dua-duanya baik Menaker maupun Wamenaker, menurut informasi ya, ini kan belum pasti siapa menterinya. Menurut informasi, satu orang lulusan ITB ahli K3, guru besar yang di-endorse oleh PKS, dan satu orang Wamenaker dari relawan. Dua-duanya nol tentang perburuhan. Bisa dibilang, oh ada dirjen. Iya, justru yang jadi masalah sekarang ini birokrat. Nah, kalau secara politik, menteri dan Menaker dan Wamenaker sebagai menteri teknis, kekhawatiran dan ketakutan, bahkan ketakutan, mereka nggak akan berpihak pada buruh. Tentang upah aja, ayo kita lihat aja nanti upahnya. Mereka nggak akan berkomentar apa-apa. Pasti akan bilang, oh ini kan kebijakan yang sudah ada. Loh kalau sudah ada, buat apa kamu diangkat menteri oleh Pak Presiden? Untuk membangun ekonomi Pancasila dan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu ketakutan dan kekhawatiran. Di menteri tim ekonominya dan di menteri teknis. Karena ini ketenaga kerjaan ya berarti Menaker kan dan Wamenaker. Nol. Tidak mengerti masalah. Nol. Ya kalau diundang debat di TV atau di forum-forum lain, pasti jago, kan ahli debat semua. Kalau ahli debat, cuma nanti upah dulu deh, selesai upah. Terus pemahaman tentang Omnibus Law. Ya kalau harus belajar dulu, nggak Zanken kabinet, kan Pak Prabowo menginginkan Zanken kabinet. Pikir-pikir Pak Prabowo sangat didukung, kan Partai Buruh misalnya, dan Serikat Buruh mendukung Pak Prabowo kan. Karena pikiran-pikirannya, makan bergizi gratis, ya uang pendidikan kuliah yang nanti kalau bisa sepantasnya beliau bilang gratis, kemudian keberpihakan pada petani, pada buruh, tapi di teknisnya dan di tim ekonominya hancur. Itu aja persoalannya kalau ditanya sikap buruh, petani, termasuk partai buruh. Dan yang terakhir nih, ini walaupun bercanda ya, tapi perlu juga dipertimbangkan oleh Bapak Presiden. Artis dipilih, pelawak dipilih, badut-badut dipilih, juru agama dipilih, akademisi dipilih, politisi dipilih, pengusaha paling banyak. Pengusaha dipilih. Tidak satu orang pun dari buruh. Tidak ada satu orang pun dari buruh. Ini walaupun bercanda mereka kita nggak dihitung bener bang ya. Itu kan haknya presiden. Nggak boleh kita bersusah hati. Yang penting kita berjuang. Nah itu tuh yang keempat. Badut aja dipilih. Badut itu pelawak kan. Badut aja dipilih. Penyanyi dipilih. Artis dipilih. Kalau dibilang buruh nggak milih Pak Prabowo, salah besar. Saya nggak perlu jelaskan di sini. Bagaimana buruh juga sebagian besar memilih Pak Prabowo dan mendukung Pak Prabowo. Cuma kami kan tidak mau tampil mengemis-ngemis, meminta-minta, itu bukan karakternya Serikat Buruh dan Buruh. Enggak. Nah, satu orang pun di menteri, wakil menteri, dan kepala badan tidak ada buruh. Teman-teman jurnalis juga kan buruh sebenarnya. Nah sekarang gimana mau bicara buruh? Kalau di Eropa dan Amerika, karena saya kan ILO governing body, Serikat Buruh itu pasti ada pos satu menteri, paling minimal lain ada juga 3 menteri. Posnya biasanya Menteri Tenaga Kerja, Menteri Industri Kecil, dan menteri yang terkait dengan petani. Kalau di situ ada petani, itu selalu ada.
Minimal satu lah Menteri Tenaga Kerja. Dan itu menteri yang berperan ya. Nah, ini kalau dikasih sama orang ITB, cuma ahli K3, kan tenaga kerja bukan K3 saja. Apalagi hanya relawan, berat. Rasanya berat. Tidak ada satu orang pun buruh, kata teman-teman buruh nih yang masuk informasi ke saya, yang masuk ke jajaran kabinet. Jadi ini bukan rangkaian kabinet, lebih kabinet balas budi mungkin ya. Mungkin ya. Demikian. Sepertinya sudah cukup, Bang Presiden. Baik ya kawan-kawan, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi. Santi Om, sesuai doa agama dan agama kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Presiden dan rekan-rekan media. Kami akan segera mengirim rekaman Zoom ini. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.